warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi umat Islam, doa adalah mediator cara seorang muslim untuk menyampaikan keinginan atau keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga sebagai wujud kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, karena hanya kepada Allah lah tempat memohon dan berlindung. Bahkan menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan, doa merupakan salah satu bentuk bahwa umat manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan pertolongan Allah. Dengan begitu, kita sebagai umat muslim hendaklah berdoa dengan cara dan etika yang benar agar doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertuang dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan adab-adab berdoa yang perlu diperhatikan agar doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersuci dalam hadas dan najis. Usahakan ketika kita akan meminta atau memohon kepada Allah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Ini diisyaratkan bahwa ketika kita mengangkat tangan, menandakan bahwa kita adalah umat muslim, umat manusia yang membutuhkan pertolongan Allah, yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah terhadap seorang hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian tangannya kembali dengan kosong dan hampa. Maksud hadis tersebut adalah mustahil bagi Allah ketika membiarkan seorang hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangan seperti ini tetapi tidak mendapatkan apa-apa atau doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diawali dengan memuji nama Allah dan membaca salat Nabi. Ini dimaksudkan bahwa ketika kita memuji nama Allah, artinya bentuk kita merayu Allah. Seperti diisyaratkan ketika kita meminta kepada orang lain atau kepada anak, kepada orang tua, kita mestinya melakukan perintah kita. Contohnya membantu orang tua, kemudian melakukan apa yang diperintah. Nah, itu sebagai isyarat, sebagai bentuk kita merayu pada orang tua agar permintaan kita segera dikabulkan. Nah, begitu juga dengan Allah, kita meminta dengan bentuk merayu kita dengan memuji nama Allah, kemudian membaca salawat Nabi. Para ulama sudah mengisyaratkan, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa dengan diawali membaca nama-nama Allah, kemudian dilanjutkan salawat Nabi. Yang keempat adalah berdoa di waktu mustajab. Waktu mustajab khususnya di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Di antaranya di bulan Ramadan ada saat ketika menunggu berbuka puasa, kemudian di waktu sahur, dan yang berikutnya malam nuzul Quran, dan yang terakhir di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Dan di lain bulan Ramadan juga masih banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kita berdoa agar doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maksud di sini kita yakin dulu kalau Allah Maha mendengar, Maha mengetahui kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita sendiri tidak yakin, mana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, berdoalah kepada Allah dan kalian yakinlah akan dikabulkan. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Dan adab yang terakhir atau yang keenam, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Cara berdoa yang benar adalah dengan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan, dan tidak memaksa. Mengapa tidak memaksa? Ketika kita berdoalah mengulang hari demi hari, minggu demi minggu, sampai doa kita dikabulkan oleh Allah. Terkadang kita sendiri sampai lupa doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kepadanya kita berserah diri dan memohon ampun. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.